Halo kaum rebahaners dan para kaum gabuters, apa kabar kalian semua? Bagaimana? Apakah masih fokus nganggur seperti saya? Cia. Oke, kali ini saya akan membahas alur cerita film Alif 2020 yang disutradarai oleh Cho Ae-hyung dan diperankan oleh Yo Ah-shin sebagai Junwoo dan Park Shin-ye sebagai Yo-bin. Film ini adalah film horor bergenre zombie yang mana menceritakan seorang pemuda dan wanita yang terjebak di kota penuh dengan zombie. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita putar intronya. Scene diawali seorang pemuda yang bernama Junwoo sedang bangun dari tidurnya di apartemen. Ia sendirian di situ karena ditinggal bekerja oleh orang tuanya. Nah, di sini kita diperlihatkan bahwa Junwoo adalah seorang streamer game yang lumayan dikenal layaknya seorang YouTuber seperti saya. Haha. Sampai pada akhirnya ia diberitahu oleh seorang teman gamenya bahwa ada hal yang tak biasa yang terjadi di kota tempat ia tinggal. Junwoo pun terkejut dan langsung open televisi untuk mencari tahu. Bahkan smartphone yang ia gunakan juga memberi sinyal tanda bahaya. Junwoo yang bingung dan panik pun melihat keadaan di luar yang begitu kacau, di mana di luar sana banyak orang yang berperilaku aneh dan menggigit orang lain layaknya kanibalisme. Sampai pada akhirnya Junwoo melihat ibu dan kakaknya yang ternyata sang kakak sudah terjangkit wabah tersebut dan menggigit ibunya. Junwoo yang sudah tak tahu harus gimana lagi ternyata didatangi oleh seorang pria yang ternyata pria tersebut sudah terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Junwoo pun tanpa ambil resiko berhasil mengusir dan mengeluarkan zombie itu yang ternyata zombie itu dibantai oleh zombie besar yang ada di luar kamarnya. Scene berpindah lagi di mana Junwoo mengupload fotonya yang meminta bantuan dan memberi caption, "Aku harus bertahan," supaya ia bisa dideteksi tim SAR untuk ditolong. Lanjut, Junwoo yang penasaran untuk mencari tanda kehidupan orang lain pun menerbangkan drone-nya yang naasnya baterai HP drone itu habis dan sian amat. Di malam harinya, sembari menghilangkan bosan, Junwoo bermain game FF yang ternyata akibat bencana itu ia harus putus koneksi internet. Singkat cerita, Junwoo yang terbangun dari tidurnya ternyata mendengar seseorang berlari, yang mana ternyata orang itu adalah polwan yang mencoba menyelamatkan diri dari kota itu. Awalnya saat dikepung oleh para zombie, polwan itu masih mampu untuk menanganinya. Sampai saat peluru pistolnya habis, polwan itu pun harus dimakan para zombie yang membuat dirinya harus bergabung dengan komunitas zombie dunia mania. Ya. Junwoo yang melihat kejadian itu pun semakin takut. Ditambah lagi ternyata ada zombie yang menerobos apartemennya. Junwoo yang takut pun tak kehabisan akal. Ia berpura-pura terjatuh ke bawah yang ternyata zombie itu mengejarnya sampai zombie itu sendiri yang terjatuh. Haha, rasain. Naas, setelah kejadian itu ternyata Junwoo kehilangan banyak stok makanan yang seharusnya bisa untuk bertahan hidup untuk beberapa hari ke depan. Ya tapi mau gimana lagi, Junwoo juga mengganjal pintunya dengan kulkas. Coba pakai gembok ajaibnya Doraemon, ya kali. Junwoo yang mulai putus asa pun membuat video dokumentasi dirinya untuk curhatan pribadi. Lanjut, Junwoo pun menonton TV untuk mencari informasi. Alih-alih mencari informasi, ternyata ia terpincut oleh iklan mie instan yang mana malah membuat Junwoo memakan stok mie instan terakhirnya. Memang iklan bangsat. Kala Junwoo menikmati mie instannya, ternyata ada acara televisi yang mengajarkan caranya bernafas. Karena merasa acara itu tidak berfaedah, Junwoo pun mematikan televisi dan melempar remote-nya, yang mana itu justru membuat stok air putih terakhir Junwoo tumpah. Memang acara tidak berfaedah. Junwoo yang kesal pun mau tidak mau harus meminum air putih yang tumpah di meja itu, daripada ia harus mati karena kesedaran.
Singkat cerita, masuk hari ke-10, Junwo ternyata sudah kehabisan stok makanan dan ia mencoba membuat sinyal pertolongan menggunakan radio. Dikarenakan peralatan Junwo yang canggih, ia pun tak menemukan handset yang menggunakan kabel. Padahal di counter depan rumah saya banyak. Junwo yang sudah kehabisan makanan pun terpaksa harus meminum minuman haram milik ayahnya, yang mana karena minuman itu Junwo harus abok dan berhalusinasi. Setelah sadar dari sisa mabuk semalam, Junwo menerima pesan dari ayahnya, yang mana pesan suara itu menunjukkan bahwa ayah Junwo mati diserang oleh zombie. Karena pesan itu, Junwo pun marah tak terkendali dan bertindak bodoh untuk keluar dan menyerang para zombie, yang mana pada akhirnya ia kewalahan dan kembali lagi ke apartemen. Singkat cerita, Junwo pun putus asa dan mencoba bunuh diri. Dalam aksi bodohnya itu pun, Junwo dihentikan oleh seorang wanita di apartemen sebelah, yang mana ia adalah Yubin yang akan menjadi teman seperjuangan Junwo. Ya, karena kejadian itu pun, mereka berdua saling kenal dan ingin membuat janji untuk bertemu kembali di jam 7 pada pagi hari besok. Namun sayangnya Junwo bangun sangat siang, yang mana akhirnya pertemuan itu pun tidak terjadi karena Junwo yang terlalu bangkong sangat kuat. Di sini kita diperlihatkan setelah Nona Kim Yubin membuat janji dengan Junwo untuk bertemu lagi pada esok pagi jam 7. Ternyata Nona Kim Yubin telah berhasil menangkap satu zombie yang pada akhirnya dia mengapak zombie itu. Kepala anjir. Lanjut, pada esok harinya jam 7 pagi pun Junwo telah menepati janjinya dengan cara tidak tidur semalaman. Ternyata di sana Junwo sangat-sangat kelaparan, yang mana si Nona Kim Yubin ini membantunya dengan memberi makanan. Di sini Junwo menggunakan drone-nya untuk memberikan tali kepada Nona Kim Yubin agar dia bisa memberikan makanan kepada Junwo. Sangat-sangat romantis. Setelah puas menghilangkan rasa laparnya, Junwo memberitahu kepada Yubin bahwa ada zombie yang akan memanjat ke apartemennya karena tali yang salah ia lemparkan tadi ternyata jatuh ke bawah dan itu memancing para zombie untuk menaikinya. Hampir dan nyaris saja zombie itu sampai ke apartemen Nona Yubin. Untungnya Nona Yubin cepat bangun dan langsung mengkampak sampai tangan si zombie itu putus. Rasain lu, sat! Di malam harinya, Junwo yang sudah kehabisan makanan pun berinisiatif untuk mencari makanan ke loker-loker apartemen lain. Layaknya seorang pemain PUBG, dia pun berusaha untuk looting ke setiap kamar dan pada akhirnya dia menemukan kamar yang ada makanan. Setelah merasa sudah banyak makanan yang ia ambil termasuk selai Nutella, dia pun segera ingin pergi dari kamar itu. Namun karena rasa penasaran dari Junwo sangat besar, dia mencoba untuk membuka mayat itu yang ternyata itu adalah mayat wanita. Dikarenakan tindakan bodoh Junwo yang membuka mayat tersebut, akhirnya ada sesosok zombie yang muncul dan menyerang. Ya untungnya saja Junwo bisa melarikan diri dan kembali ke apartemennya lagi. Alhamdulillah. Setelah kembali ke apartemennya, Junwo pun berinisiatif untuk memberikan walkie-talkie kepada Nona Yubin agar bisa berinteraksi dari jarak jauh. Ya, setelah dia berinteraksi dari jarak jauh mungkin bisa jadi pacaran. Sampai di esok paginya, Nona Yubin pun menghubungi si Junwo melalui walkie-talkie. Banyak hal yang mereka bahas di sana, termasuk dari memasak mie sampai rencana untuk pindah ke apartemen lain yang lebih aman. Singkat cerita, akhirnya mereka pun menjalankan rencana yang mana dimulai dari Nona Yubin yang turun dari apartemennya untuk lari ke lantai 8 di apartemen sebelah. Bersamaan dengan itu Junwo pun ikut untuk mengejar Nona Yubin yang mana mereka ternyata diserang oleh gerombolan zombie yang ganas. Karena berdasarkan informasi dari Nona Yubin bahwa lantai 8 itu aman, ternyata setelah mereka sampai di lantai 8, di sana banyak sekali zombie yang sangat bergerombol dan sangat ganas. Ya mau gimana lagi, ya itu hanya perkiraan manusia, yang tahu hanyalah Tuhan. Wis.
Setelah terdesak diserang oleh para zombie pun, mereka berdua akhirnya ditolong oleh seseorang yang keluar dari kamar lantai 8. Yang mana pada akhirnya orang itu pun menolong mereka berdua untuk masuk ke dalam kamarnya. Alih-alih menolong, mereka pun banyak melakukan pembicaraan, termasuk menawari si Junwo dan Nona Yubin untuk makan. Yang ternyata di makanan itu ternyata diberi obat tidur untuk mereka agar supaya tidak sadarkan diri. Ya, ternyata si orang tersebut memelihara zombie yang mana si zombie itu adalah istrinya. Yang mereka berdua ini, si Nona Yubin dan Junwo akan diberikan sebagai makanan untuk istrinya. Dikarenakan si produser tidak ingin film ini berakhir begitu saja, akhirnya Junwo pun bangkit kembali dan ingin menyelamatkan Yubin yang sudah dimasukkan ke dalam kamar yang berisi zombie. Dikira si Yubin sudah dimangsa oleh si zombie tersebut, pria itu pun membuka pintu kamarnya dan yang pada akhirnya ia pun diserang oleh zombie yang mana zombie itu adalah istrinya. Mampus lo. Singkat cerita, setelah Yubin berhasil menembak pria dan si zombie itu pun, Yubin putus asa dan dia meminta kepada Junwo untuk menembaknya untuk mengakhiri penderitaan hidupnya selama ini. Dengan perasaan yang begitu berat, si Junwo pun tidak bisa untuk menembak Yubin karena hanya dialah satu-satunya orang yang menemaninya selama ini. Layaknya film azab di Indosiar, datanglah sebuah mukjizat yang mana ada helikopter tim SAR yang sedang berkeliling di kota tersebut. Junwo dan juga Yubin pun segera untuk naik ke atap untuk mendapat pertolongan dari para tim SAR. Namun, cerita pun tak mudah begitu saja. Perjuangan mereka berdua untuk naik ke atap tetaplah sangat sulit karena masih dikejar oleh gerombolan zombie. Yang mana pada akhirnya ketika mereka berhasil berada di atap, ternyata sudah tidak ada lagi helikopter yang mendarat ataupun berkeliling di kota. Lanjut. Di sini, para zombie-zombie yang layaknya ingin mendapat bantuan makanan pun mereka bergerombol mengejar si Yubin dan Junwo. Pada akhirnya, Yubin dan Junwo pun terpepet dan tidak tahu harus bagaimana lagi. Pada akhirnya, muncullah tim SAR dengan helikopternya yang langsung menembak gerombolan zombie tersebut. Tamat. Film ini pun ditutup dengan selamatnya si Junwo dan juga Yubin. Entah kelanjutannya bagaimana, apakah mereka akan pacaran atau menikah, saya juga tidak tahu karena saya tidak mengenal mereka. Dan untuk pesan dan kesimpulan dari film ini pun adalah jangan tidur terlalu malam dan jangan bangun terlalu siang karena itu sudah menghambat rezeki kita. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini dan sudah mensupport saya. Apabila ada pesan, kesan, dan juga kritikan, silahkan komen di bawah ini. Dan jangan lupa di follow Instagram saya yang ada di tentang itu ya. Dan untuk kalian yang baru berkunjung, silahkan di subscribe.